Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Assalam Islamic Green School. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Siap. Nah, anak-anak udah siap belajar lagi ya, nak? Pada pagi hari ini kita akan lanjut tematik 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Siapkan buku paketnya dan buka di halaman 84. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Ayo ya nak, kita baca bareng-bareng di buku paketnya pada halaman 84. Di situ ada judul Hidup Rukun Ketika Piket. Hari ini Ria bertugas piket bersama dengan Fendi, Yoga, Denny, Arif, dan Sukma. Setiap anak memiliki tugas masing-masing. Ria bertugas menyapu lantai. Sukma bertugas merapikan meja guru. Setelah tugasnya selesai, Sukma membantu Ria. Denny bertugas mengelap kaca. Arif dan Fendi bertugas mengepel lantai. Yoga bertugas mengelap debu dan membuang sampah. Semua bekerja dengan rukun dan penuh tanggung jawab. Piket menjadi cepat selesai. Sebelum bel tanda mulai pelajaran, piket telah selesai. Nah, dari bacaan itu, coba siapa ya yang bertugas piket pada hari ini? Iya betul, yaitu ada siapa? Ada Ria, ada Fendi, ada Yoga, ada Denny, Arif, dan Sukma. Nah, mereka semua melakukan tugasnya masing-masing. Mereka saling membantu dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan rukun. Sehingga pekerjaan piketnya cepat selesai sebelum bel berbunyi mulai pelajaran. Nah, sekarang ayo dikerjakan di bagian A. Ibu contohkan 1 ya. Berapa anak yang bertugas piket hari ini? Nah, siapa aja coba? Ada Ria, ada Fendi, ada Yoga, ada Denny, ada Arif, ada Sukma. Nah, berarti itu berapa anak? Ya, nak? Oh, betul, ada 6 ah. Nah, iya. Untuk selanjutnya, coba dikerjakan ya. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah biasanya ditandai dengan kata kerja yang diikuti oleh partikel lah atau kana. Ibu contohkan ya nak. Yang pertama yaitu bacalah buku itu. Nah, di kalimat itu ditandai dengan tanda seru dan juga ada partikel lahnya yaitu bacalah. Nah, yang kedua yaitu tolong ambilkan boneka itu. Nah, kalau memerintah orang boleh menggunakan kata tolong agar sopan ya nak. Kalau memerintah orang juga harus dengan sopan. Dan juga kalimat itu ditandai dengan tanda seru. Yang ketiga yaitu matikan lampu itu. Nah, di situ ada tanda seru dan ada partikel kan-nya yaitu matikan. Berarti itu adalah kalimat perintah.
Yang kedua yaitu muatan pelajaran matematika. Kita akan menghitung penjumlahan ya nak. Ibu contohkan yang nomor 1 yaitu 34 ditambah 63. Nah, jangan sampai keliru cara menyusunnya ya nak ya, yaitu satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Ayo kita hitung bersama-sama. Cara menghitungnya yaitu dari belakang dulu. Diingat-ingat ya nak, menghitungnya dari belakang dulu atau dari satuan. Yaitu 4 ditambah 3. Nah, yang di mulut berapa? 4. Ayo yang di mulut 4, yang di jari 3. Nah, setelah 4, 5, 6, 7. Nah, ditulis tuh 7. Terus puluhannya kita jumlahkan juga yaitu 3 ditambah 6. Nah, di mulut 3, di jari 6. Habis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ditulis bawahnya 9. Jadi hasilnya adalah 97. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu 256 ditambah 34. Nah, yuk kita hitung bersama-sama lagi. Diingat-ingat ya nak, kalau menghitung dari belakang. Nah, 6 ditambah 4, 6 di mulut, 4 di jari. Habis 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cara nulisnya bagaimana? Boleh anak-anak ditulis di samping dulu, 10. Nah, yang ditulis di bawah tuh satuannya berarti 0. Ditulis dulu 0, terus satunya di atas angka 5. Nah, ibu udah tulis di atas angka 5 ada 1. Terus puluhannya kita hitung lagi. 1 ditambah 5 ditambah 3. Nah, 1 tambah 5 berapa nak? 6. 6 tambah 3, di mulut 6, jari 3. 7, 8, 9. Nah, 9. Terus ratusannya yang di bawahnya nggak ada, berarti tinggal ditarik lagi ke bawah jadi 2. Nah, jadi jumlahnya ada 290. Terus yang ketiga yaitu ada soal cerita. Nah, di perpustakaan terdapat 136 buku cerita dan 276 buku pelajaran. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, di situ ada 136 buku cerita dan 276 buku pelajaran. Nah, sudah ditulis Ibu. Kita hitung bersama-sama. Yuk. Yang belakang dulu diingat-ingat cara menjumlahkannya. 6 ditambah 6. Nah, di mulut 6, di jari 6. Habis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dilihat dulu, ditulis dulu di samping boleh. Yang dilingkarin Ibu yang pertama yaitu 12. Nah, cara nulisnya gimana? 2 ditulis di bawah satuannya 2. Yang satunya di atas. Nah, di atas angka 3. Ibu udah nulis. Nah, yuk kita hitung puluhannya. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 7, 4 di mulut, jari 7. Habis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, Ibu lingkari lagi itu. Ibu tulis lagi 11, Ibu lingkari. Nah, 11 gimana lagi nulisnya? Sama yang kayak tadi. 1 yang belakang tulis 1, yang atasnya 1 ditulis 1. Nah, biar mudah ya nak. Terus 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, berapa? 2 di mulut, 2 di jari. Habis 2, 3, 4. Nah, hasilnya ada 412.
Yang ketiga yaitu SBDP. Yuk dibuka buku pakainya halaman 87 ya nak. Diperhatikan gambarnya. Di situ ada anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan senang dan bergembira. Nah, itu menunjukkan apa? Hidup rukun. Jadi anak-anak kalau bermain bersama teman-teman harus rukun, tidak boleh saling berantem karena itu bisa menimbulkan permusuhan ya nak ya. Nah, karya itu termasuk karya berapa dimensi ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang mempunyai 2 ukuran panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan, kaligrafi, poster, gambar, dan lain-lain. Nah, berarti gambar di atas termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, untuk menggambar lukisan di atas apa ya yang dibutuhkan? Nah, apa? Iya, pinter. Apa? Ada buku gambar, bisa pensil warna, krayon, bisa juga cat air, dan palet. Nah, palet adalah tempat untuk menuangkan cat air. Sedangkan karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung, vas bunga. Nah, vas bunga itu yang biasanya dari keramik tuh ya nak, dan mebel termasuk juga karya seni. Biasanya ada yang diukir. Nah, biasanya dari bahan kayu jati atau pohon yang lainnya. Kita lanjut ke pembelajaran 2, yaitu akan membahas muatan pelajaran PJOK, PPKN, dan SBDP. Yang pertama yaitu PJOK. Nah, di situ ada bacaan cara bermain permainan merah biru. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buatlah 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 atau 4 anak. Nah, membuat berapa kelompok? 2 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 anak. Yang kedua, kelompok merah mendapat bola merah. Kelompok biru mendapat bola biru. Nah, setiap kelompok akan berlomba mengambil bola lawan. Nah, yang ketiga, beri jarak di antara 2 kelompok. Nah, kelompok merah dan biru diberi jarak. Guru berdiri di tengah sebagai wasit. Yang keempat, guru memanggil kelompok dengan sebutan merah atau biru karena kelompoknya dinamai merah dan biru. Saat guru memanggil biru, kelompok biru berlari menuju kelompok merah. Nah, kelompok biru mengambil bola berwarna merah. Setelah itu, kelompok biru kembali ke tempat semula. Demikian sebaliknya ketika guru memanggil kelompok merah. Nah, ini bisa dilakukan dengan teman-teman ya nak. Sekarang coba dikerjakan bagian A. Ibu contohkan yang nomor 1. Berapa kelompok yang diperlukan dalam permainan merah biru? Nah, dari bacaan itu berapa kelompok yang dibutuhkan untuk permainan merah biru? Oh iya, betul, ada berapa nak? 2 kelompok.
Yang kedua yaitu muatan pelajaran PPKN. Yuk dibuka bukunya halaman 90. Di situ ada bacaan. Yuk kita baca bareng-bareng ya, Nak. Ketika bermain bersama teman-teman sekolah, kamu harus bermain dengan rukun. Nah, karena anak kalau bermain dengan teman-teman harus rukun, tidak boleh berantem, tidak boleh saling mengejek ya, Nak. Hidup rukun di sekolah artinya kita harus menghargai warga sekolah lainnya. Nah, hidup rukun di sekolah berarti anak-anak harus menghargai teman-teman, guru, dan warga-warga yang ada di sekitar sekolah. Dengan hidup rukun akan tercipta suasana yang damai dan nyaman. Nah, kalau kalian hidup rukun, tidak berantem sama teman, akan tercipta suasana yang damai dan nyaman. Suasana belajar pun akan berjalan lancar. Nah, kalau tidak ada yang berantem, belajar pun akan lancar. Hidup rukun merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, jadi anak-anak, kalian di sekolah harus saling rukun ya, tidak boleh ada yang berantem. Kenapa kita tidak boleh berantem ya sama teman? Karena apa? Dapat menimbulkan permusuhan ya, Nak ya. Dan belajar pun akan terganggu kalau kalian berantem ya. Masih ingat nggak ya dengan bunyi Pancasila? Yuk kita sama-sama mengucapkan bunyi Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi Pancasila. Untuk simbol-simbolnya masih ingat nggak ya? Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagi. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Yang ketiga, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ ada bacaan berbagi dengan teman. Setelah bermain permainan merah biru, murid-murid beristirahat di pinggir lapangan. Rudi kehausan, tapi dia lupa membawa bekal minum. Rudi juga tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya. Melihat Rudi kehausan, Kenan menawarkan minumannya. Kenan juga menawarkan bekal yang dibawanya. Rudi mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kenan. Nah, jika ada teman yang tidak membawa bekal atau minum, kita harus berbagi sama teman-teman ya, Nak, karena itu merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang terpuji. Nah, sekarang coba dikerjakan tugasnya yang bagian A. Nah, dicentang atau checklist pernyataan yang tepat sesuai dengan teks di atas. Yang nomor 1, pernyataannya murid-murid beristirahat di kantin. Bener apa enggak ya? Murid-murid beristirahat di kantin menurut teks di buku, yaitu apa? Di silang, karena murid-murid beristirahat di pinggir lapangan ya, Nah ya. Untuk selanjutnya dikerjakan. Nah, Ibu akan membuat kalimat dari kata
pinggir. Nah, membuat kalimat dari kata pinggir. Setelah selesai olahraga, Lani beristirahat di pinggir lapangan. Nah, itu adalah kalimat dari kata pinggir. Kemudian yang kedua, berbagi. Nah, kalimatnya Siti berbagi makanan dengan teman-temannya. Nah, Siti sedang berbagi makanan dengan teman-temannya. Nah, itu ya, Nak, contoh membuat kalimat dari kata pinggir dan berbagi. Pembelajaran yang ketiga yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Yang pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, perhatikan gambarnya ya, Nak. Di situ ada gambar Roni meminta maaf kepada Sukma. Kenapa ya Roni meminta maaf kepada Sukma? Karena Roni tidak sengaja mematahkan penggaris Sukma. Nah, maka Roni meminta maaf kepada Sukma. Awalnya Roni tidak berani meminta maaf kepada Sukma karena Roni takut Sukma marah kepadanya. Akhirnya Roni dikasih nasihat ke Pak Kania untuk meminta maaf kepada Sukma, dan akhirnya pun Roni meminta maaf dan Sukma pun memberi maaf kepada Roni. Nah, jika anak-anak melakukan kesalahan, jangan sungkan untuk meminta maaf ya. Pasti kalau kita meminta maaf dan mengakui kesalahan akan diberi maaf ya, Nak ya. Dari teks di atas, ayo kita kerjakan. Yang A, Ibu akan kasih contoh yang nomor 2. Mengapa Roni tidak mau mengakui kesalahannya? Kenapa ya Roni tidak mau mengakui kesalahannya? Karena Roni takut Sukma marah kepadanya. Nah, awalnya itu tidak mau mengakui karena Roni takut Sukma marah kepada Roni. Ibu lanjutkan menyusun kosakata acak menjadi kalimat perintah. Nah, tadi di pembelajaran sebelumnya udah Ibu jelaskan kalimat perintah ditandai dengan apa biasanya? Dengan partikel lah atau karena ada kata acak di sini kebersihan, jagalah, kita sekolah. Nah, kita susun menjadi kalimat perintah menjadi jagalah kebersihan sekolah kita. Nah, di situ ada partikel lahnya yaitu jagalah. Yang kedua, muatan pelajaran matematika. Kita akan menyelesaikan soal cerita. Contohnya yang nomor 1. Di perpustakaan ada 113 buku pelajaran dan 33 buku cerita. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, di perpustakaan ada buku 113 buku pelajaran dan 33 buku cerita. Jadi seluruhnya ada berapa ya di perpustakaan bukunya? Nah, berarti dijumlahkan. Nah, sekali lagi jangan lupa ngitungnya dari belakang ya, Nak ya. Nah, dari belakang di situ Ibu udah tulis 3, yang belakang dulu ya dihitung ya, Nak. 3 ditambah 3. Nah, 3 di mulut dan 3 di jari. Setelah 3, 4, 5, 6. Nah, ditulis 6. Untuk selanjutnya, depannya yang puluhan,
1 ditambah 3. Nah, berarti berapa? 1 tambah 3. Mulut 1, jari 3. Habis 1, 2, 3, 4. Nah, 4. 1 ditambah, kan nggak ada berarti 0. Berarti 1 tambah 0 berarti 1. Untuk contoh yang kedua, seorang penjahit dalam setahun berhasil menjahit 96 baju perempuan dan 78 baju laki-laki. Berapa jumlah baju yang dijahit selama setahun? Nah, seorang penjahit menjahit baju perempuan 96 dan menjahit baju laki-laki 78. Nah, kita hitung ya nak bareng-bareng, yaitu dari diingat-ingat menghitungnya dari belakang dulu, yaitu 6 ditambah 8. Yang di mulut 6, di jari 8. Yang di mulut 6, habis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 seperti pembelajaran sebelumnya. Gimana cara nulisnya ya? Nah, ditulis dulu di samping. Angka 4 ditulis di satuannya 4. Satunya di atas di angka 9. Nah, 1 tambah 9 berapa? 10. Nah, 10 tambah 7 berapa? Di mulut 10, di jari 7. Di 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi jumlahnya ada 174. Yang ketiga, SBDP masih dengan karya seni 2 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi adalah lukisan atau gambar. Anak-anak perhatikan gambarnya ya. Di situ ada lukisan tema persahabatan. Nah, anak-anak punya sahabat atau teman nggak ya? Nah, pasti suka ya punya sahabat banyak. Makanya kita harus hidup rukun agar mempunyai sahabat banyak ya nak ya. Nah, untuk melukis bahan-bahan yang digunakan atau yang diperlukan adalah kertas gambar, pensil warna, atau krayon atau cat warna, kuas, dan palet atau tempat cat warna, dan yang lain-lain. Ibu lanjutkan di pembelajaran 4 yang akan membahas materi bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia. Yuk anak-anak dibuka buku halaman 100. Di situ ada bacaan dengan judul bekerja sama mengerjakan tugas. Yuk kita baca bareng-bareng. Ibu guru memberikan tugas untuk mengerjakan poster. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 4 murid. Yoga satu kelompok dengan Rudi, Kenan, dan Denny. Mereka membagi tugas dengan adil. Masing-masing juga mengerjakan tugasnya dengan tanggung jawab. Karena bekerja sama dengan baik, tugas dapat cepat selesai. Nah, dari bacaan itu, ibu guru memberi tugas mengerjakan poster ya anak-anak. Di kelasnya dibagi beberapa kelompok dan setiap kelompoknya berisi 4 murid. Setiap kelompoknya dibagi tugas dengan adil sehingga mereka semua mengerjakan tugas masing-masing, tidak ada yang saling mengandalkan. Karena kalau bekerja sama dengan baik, tugas dapat selesai dengan cepat. Nah, jadi manfaat kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan.
Dan yang ketiga, menciptakan kepedulian terhadap sesama. Dan masih banyak lagi manfaatnya ya. Ibu contohkan hanya 3. Nah, untuk selanjutnya dikerjakan yang bagian A. Nah, Ibu akan contohkan yang nomor 1. Ibu guru memberikan tugas untuk mengerjakan. Nah, dari bacaan itu ibu guru memberikan tugas mengerjakan apa? Poster. Iya betul, pinter, poster ya. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan. Ibu akan memberi contoh membuat kalimat perintah. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa kalimat perintah adalah diakhiri dengan tanda seru dan diikuti dengan partikel lah atau karena. Kalimat perintah dari ibu meminta Denny untuk membeli gula di warung. Nah, kalau ibu membuat kalimat perintahnya gini, Denny, tolong belikan gula di warung. Nah, gitu ya, Nak. Ada partikel kannya yaitu belikan. Nah, ibu juga ada kata tolongnya agar sopan ya, Nak ya. Yang kedua, muatan pelajaran matematika. Kita akan belajar pengurangan. Langsung ke contoh ya, Nak. Nomor 1, 15 dikurangi 9. Cara menghitungnya, di mulut 15, jari 9. Kita hitung mundur ya. Mulut 15, jari 9. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, berarti hasilnya 6. Ibu lanjut ke nomor 2. 356 dikurangi 234. Nah, cara menghitungnya juga dari belakang. 6 dikurangi 4 di mulut. 6 di jari 4, hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Nah, ditulis hasilnya 2. Kemudian 5 dikurangin 3. Di mulut 5, di jari 3. Hitung mundur 4, 3, 2. Nah, 2 juga ditulis 2. Yang paling depan 3 dikurangin 2. Nah, 3 di mulut, 2 di jari. Hitung mundur 3, 2, 1. Nah, hasilnya 1. Untuk selanjutnya yang nomor 3, 454 dikurangi 367. Nah, Ibu udah caranya udah ditulis. Ayo kita belajar bersama-sama. 4 dikurangin 7 kan tidak bisa ya, Nak. Jadi kita pinjam 1 dari depan, dari angka 5 ya. Satunya ditaruh di depan 4, jadi 14. Yang 5 dicoret karena dipinjam tinggal 4 ya. Kita hitung 14 di mulut, 7 di jari, kita hitung mundur, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Nah, hasilnya 7. 4 dikurangi 6 juga tidak bisa, makanya kita pinjam lagi dari depan 4. Kita tulis di depan angka 4, jadi 14. Yang 4 dipinjam 1 jadi 3. Nah, 14 dikurangi 6. 14 di mulut jari 6. Kita hitung mundur. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Nah, hasilnya 8. Nah, 3 dikurangin 3. Berapa, Nak? Mulut 3, jari 3. Coba. 2, 1, 0. Nah, 0 tidak usah ditulis ya. Kalau 0 berarti hasilnya 87. Yang ketiga SBDP, yaitu kita akan membahas karya seni 2 dimensi.
Manusia hidup membutuhkan seni agar tidak merasa bosan. Karya seni yang indah bisa membuat perasaan menjadi senang. Salah satu karya seni adalah karya seni dua dimensi. Contohnya adalah lukisan, gambar, poster, dan lain-lain. Benar ya nak, kalau kita lagi menggambar atau melukis, pasti perasaan kita menjadi senang, apalagi kalau dikerjakan bersama dengan teman-teman. Jadi menghilangkan bosan ya, menjadi perasaan senang. Nah, sekarang dikerjakan di halaman 104. Nah, di situ Ibu akan mencontohkan yang nomor 3. Warna tidak mempengaruhi hasil karya seni dua dimensi. Benar atau tidak ya pernyataannya? Salah ya nak, disilang. Karena apa? Karena warna juga mempengaruhi karya dua dimensi. Kalau warnanya cocok berarti karya dua dimensinya menjadi bagus. Pembelajaran 5, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Sekarang dibuka buku halaman 105. Di situ ada judul kerja bakti di sekolah. Hari Sabtu di SD Harapan Bangsa dilaksanakan kerja bakti. Murid-murid dibagi tugas untuk membawa berbagai alat kebersihan. Ada yang diperintahkan membawa sapu ijuk, sapu lidi, kain pel, ember, dan lain-lain. Setiap murid bekerja dengan riang sehingga waktu tidak berasa berlalu. Karena bekerja sama, pekerjaan membersihkan sekolah menjadi lebih cepat selesai. Sekolah pun terlihat lebih bersih dan rapi. Nah, di SD Harapan Bangsa, hari Sabtu melaksanakan apa? Kerja bakti. Setiap murid diperintahkan untuk membawa alat kebersihan. Berbeda-beda ya setiap muridnya ya nak. Ada yang membawa sapu ijuk, sapu lidi, dan lain-lain. Nah, kalau kita bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan akan cepat selesai dan halaman sekolah pun menjadi terlihat lebih rapi dan bersih. Nah, untuk selanjutnya dikerjakan tugasnya ya. Ibu akan kasih contoh yang nomor 2. Setiap murid diperintahkan untuk membawa alat. Ayo membawa alat apa nak? Alat kebersihan ya. Untuk selanjutnya dikerjakan. Yang kedua, muatan pelajaran PPKN. Nah, di situ ada bacaan. Guru memerintahkan seluruh murid untuk bekerja sama. Guru bersikap adil kepada seluruh murid. Bersikap adil adalah mencerminkan sila kelima Pancasila. Nah, jika anak-anak melakukan kerja bakti, maka dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati agar waktu cepat berlalu ya nak, tidak terasa. Nah, guru pun membagi tugas masing-masing untuk siswa bekerja bakti dengan adil sehingga itu mencerminkan sila kelima. Anak-anak ingat nggak ya bunyi sila Pancasila kelima? Apa ya nak? Ya, betul apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbolnya adalah apa? Padi dan kapas. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila adalah berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, anak-anak kepada siapapun teman tidak boleh membedakan teman, harus semua adil ya, membagi tugasnya juga adil. Nah, sekarang dibuka buku halaman 107 dikerjakan. Nah, Ibu contohkan yang nomor 3.
menertawakan teman. Nah, itu sesuai dengan Pancasila tidak ya? Nah, betul, tidak berarti disilang. Kita tidak boleh menertawakan teman ya anak-anak. Kita harus saling rukun ya. Yang ketiga, muatan pelajaran PJOK. Nah, di sini kita akan belajar gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Apa ya gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Nah, contohnya adalah lari, berjalan, melompat, memanjat, dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya di situ berlari. Nah, berlari itu kan dari gambar satu, berpindah tempat yaitu karena lari. Terus yang kedua itu apa? Melompat. Nah, itu juga dari tempat satu tempat yang lain jadi berpindah tempat itu namanya adalah gerak lokomotor. Sedangkan gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya adalah menggelengkan kepala ke kanan ke kiri, memutar badan, mengayun, membungkuk, jalan di tempat. Nah, di situ juga bisa dilihat gambarnya. Nah, ini hanya memutarkan badan, jadi dia tidak berpindah tempat dan membungkuk. Nih juga lihat gambarnya, dia membungkuk. Dia melakukan gerakan tapi tidak berpindah tempat. Nah, bisa ya nak membedakan antara gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Ibu lanjut di pembelajaran 6 akan kita bahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Ayo dibuka buku halaman 109. Di situ ada percakapan Ria dan Rani. Nah, Ria berkata, sudah beberapa hari Sukma tidak masuk. Kenapa ya? Rani menjawab, kata Bu Guru, Sukma sakit. Beberapa hari yang lalu, Sukma kehujanan saat pulang sekolah. Ayo kita jenguk Sukma. Ayo, nanti aku beritahu teman-teman yang lain. Tolong belikan buah untuk dibawa ya. Rani menjawab, baik, nanti aku akan mampir ke toko buah. Nah, percakapan Ria dan Rani untuk menjenguk Sukma yang sakit karena kehujanan saat pulang sekolah ya nak. Nah, sekarang ibu akan kasih contoh untuk yang bagian A, yang nomor 5, tuliskan kalimat perintah pada teks percakapan di atas. Ayo, mana ya kalimat perintahnya? Tadi apa kalimat perintah? Diakhiri dengan tanda seru dan ada partikel lah atau tanya. Iya, yang ini ya, tolong belikan buah untuk dibawa ya. Nah, itu adalah kalimat perintah. Nah, untuk yang selanjutnya dikerjakan ya anak-anak. Nah, ibu lanjutkan menyusun kosakata acak menjadi kalimat yang benar. Nah, di situ ada kata acak, sakit, di rumah, berdarah, karena dirawat, Tania demam. Nah, disusun menjadi kalimat yang benar adalah Tania dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Yang kedua, muatan pelajaran PPKN. Nah, di sini kita akan membahas sila kedua Pancasila. Bunyinya bagaimana ya sila kedua Pancasila? Iya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Rukun dengan teman merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, jika kita rukun dengan teman merupakan sikap sila kedua Pancasila. Hidup rukun akan menciptakan suasana yang damai dan tentram. Nah, kalau kita sama teman hidup rukun, maka suasana akan damai dan
tentram, tidak ada yang bertengkar atau saling mengejek ya nak ya. Nah, contoh pengamalan sila kedua diantaranya adalah tidak membeda-bedakan dalam berteman. Nah, dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, saling menolong sesama teman. Nah, jika ada teman yang membutuhkan, kita harus menolong. Misalnya ada teman yang kesulitan belajar, kita membantunya ya nak ya. Yang ketiga, membantu orang yang terkena musibah. Nah, misal ada yang kena musibah banjir, kita juga harus membantunya. Nah, sekarang dikerjakan halaman 111. Nah, Ibu akan ngasih contoh yang nomor 3. Membantu teman belajar. Nah, itu termasuk sila kedua Pancasila enggak? Ya, di checklist ya nak. Membantu teman belajar termasuk pengamalan sila kedua. Yang ketiga adalah muatan pelajaran matematika, yaitu kita akan menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan. Nah, Ibu akan kasih contoh. SD As-Salam IGS memiliki 477 siswa. Terdapat 248 siswa perempuan. Nah, berapakah jumlah siswa laki-laki di SD As-Salam IGS? Nah, ada 477 siswa dan yang perempuan 248. Nah, jadi berapa ya yang laki-laki? Berarti semua siswa dikurangi siswa perempuan. Nah, di sini Ibu udah tuliskan caranya. Ayo kita hitung bersama-sama. 477 dikurangi 248. Nah, di situ yang belakang dulu mari kita hitung. 7 dikurangi 8 tidak bisa ya nak. Jadi kita pinjam di depannya. Jadi ditulis 17. Nah, 17 dikurangi 8. 17 di mulut, 8 di jari. Dihitung mundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nah, 9. Karena udah dipinjem, 1 jadi 6. Tinggal 6 ya. 6 dikurangi 4. Di mulut 6, di jari 4. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Nah, ditulis 2. Nah, yang 4 dikurangi 2, mulut 4, jari 2. Hitung mundur 3, 2. Nah, 2. Berarti jumlah siswa laki-laki di SD As-Salam IGS adalah 229 siswa. Cukup sekian pembelajaran subtema 3-nya. Jangan lupa ya nak, tugas-tugasnya dikerjakan. Semoga semua dipermudah dan dilancarkan. Amin. Semangat anak-anak soleh-soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.